Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun aktivitas dalam melaksanakan kegiatan hari ini tetap dalam lindungannya. Begitu juga dalam perkuliahan pada hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga menambah ilmu pengetahuan atau menambah referensi belajar Anda sebagai mahasiswa. Baik, hari ini yang akan saya sampaikan, saya sudah kemas dalam sebuah slide PowerPoint. Oke. Ya, kita masih bicara mengenai analisis ya, menganalisis data menggunakan teknik kompresi data. Maka dalam konteks ini yang perlu kita pelajari adalah bagaimana menganalisis itu dalam sistem yang lebih rigid, artinya menggunakan rumusan ya. Oke, dalam uraian materi ini perlu saya sampaikan bahwasanya ya seperti halnya melakukan suatu penelitian, itu memilih analisis sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang tersedia. Sehingga ada yang hanya ingin mendeskripsikan data suatu wilayah, namun ada pula yang ingin antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Antar satu desa dengan desa lainnya dalam aspek yang diteliti. Oke, andai kata hanya ingin mendeskripsikan keadaan penduduk suatu wilayah, maka ukuran kecenderungan sentral dan frekuensi serta presentasi dapat digunakan. Ya, ini sama seperti pengantar materi pada pertemuan membahas Q kuadrat. Oke, sebaliknya kalau penelitian membandingkan dua desa, apakah perbedaan pandangan masing-masing di desa A dengan di desa B, maka teknik korelasi atau ukuran kecenderungan sentral tidak wajar lagi untuk kita gunakan. Ya, mereka hendaklah memilih teknik-teknik kompresi sesuai dengan jenis data yang hasil penelitian. Ya, berikut ini adalah beberapa teknik kompresi yang dapat digunakan dalam analisis data, seperti minggu lalu, Chi-squares atau Chi-kuadrat, t-test, dan analisis varian. Kelompok yang dibandingkan dua kelompok atau lebih menjadi sasaran yang akan diteliti. Ya, kalau kita bicara review lagi, yang dikatakan dengan teknik kompresi, maka sesuai dengan konstruktur, desain penelitian, penggunaan teknik kompresi selalu berkaitan dengan jumlah kelompok atau variasi kelompoknya. Maka komparasi berarti membandingkan antara apa kelompok dengan kelompok apa, atau kelompok yang A dengan kelompok B. Maka dua kelompok itu bebas atau berhubungan. Sehingga bebas berarti kedua kelompok itu berasal dari populasi yang berbeda. Ya, ini kalau kita bahas ada kelompok A dan kelompok B, maka data hasil penelitian dibandingkan. Oke. Kelompok berhubungan berarti data hasil penelitian berasal dari kelompok yang sama, seperti dalam eksperimen, sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen. Contoh, nah ini kalau kita lakukan perlakuan-perlakuan, ada tindakan atau treatment-nya, maka data ini sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Ada O1 sebelum perlakuan dan ada O2 setelah perlakuan. Inilah yang kita sebut dengan treatment atau kompresi dari data. Oke. Oke, saya lanjut. Ya, oleh karena itu pada konsep ini atau pada konteksnya ini, teknik-teknik komparasi adalah suatu teknik analisis statistika yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Jadi yang kita uji itu adalah hipotesis. Ada tidaknya perbedaan antara variabel yang diteliti, baik sampel yang berhubungan maupun sampel bebas. Maka teknik yang digunakan dalam membandingkan dua kelompok atau lebih, yaitu analisis bivariat dan analisis multivariat. Analisis bivariat
digunakan kalau peneliti akan membandingkan dua variabel yang kita teliti. Sedangkan analisis multivariat digunakan apabila peneliti ingin membandingkan banyak variabel penelitian. Sehingga apakah terdapat perbedaan? Nah, ini muncul lagi ya kan? Atau apakah terdapat perbedaan komitmen? Apakah terdapat pengaruh pelayanan khusus? Nah, ini sama halnya. Maka kita explore lagi bagaimana sebenarnya tentang t-test tersebut. Baik. T-test ialah apabila peneliti ingin menguji perbedaan mean rata-rata hitung dua kelompok, apakah terdapat perbedaan yang berarti baik dari kelompok yang berhubungan atau korelasi sampel and firing sampel, ya. Correlate sampel atau paired sampel ataupun tidak berhubungan, independent sampel, ya, maka teknik uji beda atau t-test dapat kita gunakan. Ingat, independent apabila sampelnya itu independen, tidak berhubungan ataupun yang memiliki hubungan sekalipun, untuk teknik ini kita bisa gunakan atau uji t-test ini bisa kita gunakan untuk menghitungnya gitu. Nah, atau orang biasa sebutnya uji T ya kan. Nah, itu hal yang umum biasa disebutkan kebanyakan orang mengenai pengertian uji T atau biasa dalam bahasa statistiknya t-test ya. Oke, baik. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana melakukan komparasi itu jika pengujian-pengujian itu memiliki angka yang signifikan, ya kan? Signifikan dalam konteksnya memiliki hubungan yang bisa kita ukur atau bisa kita hitung secara sistematik. Oke. Distribusi sampel berhubungan yang dimaksud di sini adalah dari sampel yang sama atau kelompok yang sama. Sedangkan yang tidak berhubungan, sampel-sampel yang berasal dari dua populasi yang berbeda namun tersebar antara normal atau secara normalnya tersebar. Maka uji T juga banyak digunakan dalam eksperimen untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh perlakuan terhadap sampel. Apakah terhadap perbedaan yang berarti? Oke. T-test untuk sampel yang bebas. Jadi ingat ya, sampel itu sebagian atau diambil dari populasi yang sama gitu. Jadi bukan berarti sampel itu populasinya berbeda. Jadi kalau ini fakultas dakwah, maka sampelnya adalah mahasiswa juga dari fakultas dakwah. Bukan sampelnya dari mahasiswa fakultas tarbiyah atau mahasiswa fakultas saintek atau mahasiswa fakultas FKM. Bukan. Maka inilah perbedaan atau inilah duduk dari kalau yang kita bicara sampel. Maka sampelnya itu adalah tetap apa yang diteliti, artinya populasi mana yang mau kita teliti. Jadi jangan blur ya, jangan berpikir kalau sampel itu populasi yang berbeda, tidak. Tapi sampel itu masih bagian dari dalam populasinya. Baik. Rumusnya adalah T sama dengan X1 kurang X2 per akar dari sigma X1 pangkat 2 tambah sigma X2 pangkat 2 per N1 tambah N2 kurang 2 tambah akar 1 per ini ya. Oke, yang ini akar 1 per N tambah 1 tambah 1 per N2. Nah, tadi akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Oke, kita lihat. Di mana X bar ya, X bar. Ini X bar ya. Ini X bar, ini X bar. Oke. X bar 1, maka sigma X1 per N1. X bar itu ingat nilai rata-rata X bar ya. X bar 2 itu sigma X2 per N2. X bar sigma X1 sama dengan sigma X1 pangkat 2 kurang sigma X1 per N tambah 1. Oke, next. Itu penjelasannya. Ya, langkah-langkah yang akan kita tempuh adalah mencari mean variable dengan rumus skor kasar, yaitu mean variable atau min 1 sigma XI per N1. Nah, mencari mean variable X2 dengan rumus sigma M2 sama dengan sigma X2 per N2.
Mencari deviasi skor variabel X1 dengan rumus X1 kurang X bar 1 kurang M1. Mencari deviasi skor variabel X2 kuadrat, ya kan? Tadi X2 ya, kalau X2 itu, oke, saya tambahin di sini. X2 sama dengan X bar 2 kurang M2. Nah, ini rumusnya. Oke. Kuadratkan masing-masing X1, lalu jumlahkan sehingga didapat sigma X1 pangkat 2. Kuadratkan masing-masing X2, lalu jumlahkan sehingga didapatkan sigma X2 pangkat 2. Oke, itu langkah-langkahnya. Nah, kita lihat. Mencari T dengan rumus rumusnya tadi, rumus T-test tadi. Contohnya, pemberian 2 jenis makanan ternak terhadap pertumbuhan berat badan untuk jenis makanan A diberikan pada 15 ekor ternak, sedangkan B diberikan kepada 12 ekor. Tambahan berat ternak itu adalah sebagai berikut. Oke, ini tambahannya. Dengan menggunakan langkah di atas, hasil yang didapat sebagai berikut. Oke. Ya, sigma X1 pangkat 2 sama dengan 362. Sigma X2 pangkat 2, 426. Iya, sigma. Ingat, sigma tadi ada jumlah. Jadi dipangkatkan ya. Oke, ini saya pindahin ke bawah dulu. Sehingga sigma X1 pangkat 2 sama dengan 362 dikurang 70 pangkat 2 per 15 sama dengan 326 dikurang 36,67. Ya. Atau sama dengan 35,57. Ini kalau kita asumsikan. Baik. Ini ada yang keliru ini. Ini 326. Sepertinya ada yang salah nih. 70 kali 70 dibagi 15. 326, oh ya, pas ya. Berarti harusnya hasilnya 326 dikurang 326,67. 0,67 ya. Ini ada yang keliru hasilnya. Min 0,67. Ini hasilnya ya. Oke, next. X1 sama dengan 4,67. X2 sama dengan 5,83. Maka masukin rumusnya. Sehingga hasilnya adalah 2,06. Oke, baik. Ini cara untuk menyelesaikannya. Ya. Oh, nanti di sini ada kesalahan berarti di sini ya. Nanti teman-teman periksa saja yang di sini. Di sini itu adalah 0,67. Nanti berarti ada kekeliruan di sini. Nah, nanti diperbaikin ya. Nanti bisa jadi hasil tidak segini. Oke, baik. Oke. Sekarang kita lanjut pertambahan ya. Berat badan ternak tidak berbeda ya apabila ternyata T lebih besar dari min T1 itu min 0,025 dan T lebih kecil dari T1 0,025. Karena harga T yang didapat T0 sama dengan 2,06 adalah daerah penerimaan. Kita anggap ya 2,06 ya. Walaupun nanti harusnya diperbaiki nih. Maka daerah penerimaan suatu skor maka dapat kita buktikan. Artinya dikatakan tidak ada perbedaan kedua jenis makanan. Apabila harga T yang didapat lebih besar dari min 1,708 atau 1,708, maka pembuktian dua ekor hipotesis ini nihil.
harus ditolak. Jadi kira-kira seperti itu cara menguji hipotesisnya. Baik, jadi harus ada yang dijelaskan. Jadi harus ada yang kenapa alasannya ditolak, maka muncul alternatif. Jadi kalau dia diterima, maka tidak ada H1. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi ada namanya diterima, maka hipotesis ini benar. Tapi kalau dia ditolak, maka hipotesis ini salah. Oke, nah, rumusan hipotesis adalah H0 ya, H0 di mana U1 lebih kecil dari U2, HA U1 lebih besar dari U2. HA itu H alternatif, H0 itu H mula-mula ya. Oke. Besarnya sampel adalah N1 dan N2, diterima H0 dan ditolak HA. Ya, kalau diterima H0, kalau ditolak HA. HA hipotesis alternatif. Apabila T lebih kecil sama dengan TA dengan DF N1 tambah N2 kurang 2. Maka tolak H0 dan terima HA apabila T lebih besar sama dengan TA. T hitung ya. T alternatif dengan derajat deviasinya N1 tambah N2 kurang 2. Oke, kita lihat contoh lainnya. Ini adalah tabel persiapan ya. Saya sudah hitung sigma X1-nya 49, sigma X2-nya 57, X bar 1 4,09, X bar 2 5,07. Sigma X1 pangkat 2 265, sigma X2 pangkat 2 341. Oke. Maka sigma X1 pangkat 2 ya. Sigma X1 pangkat 2-nya oke. Sigma X1 pangkat 2, sigma X1 sebentar ya. Oke. Ya, ini dia. X1, sigma X1 pangkat 2 per 1, maka per N1, sorry, N1 ya. Oke, maka 265 kurang 49 pangkat 2 per 10. 265 kurang 240,1 sama dengan 4,9. Ya. Oke. Sigma X2 pangkat 2. Ya, sigma X2 pangkat 2 kurang sigma X2 pangkat 2 per M2. Maka 341 kurang 57 pangkat 2 dikurang per 10. 341 kurang 324,9 sama dengan 16,1. Sehingga kalau Anda masukkan t-testnya, masukkan nilai rumusnya, oke, maka hasilnya itu adalah T-tabel atau TA dengan DF 18 dan level signifikan 0,05 adalah 2,101. Nah, karena harga T yang dicari, T sama dengan 1,75 lebih kecil dari T-tabel, TA dengan DF 18, tingkat signifikansinya alfa sama dengan 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Dalam hal ini, pembuktian digunakan uji satu ekor atau one tail test. Ya. Baik. Next, selanjutnya. Untuk hipotesis di mana U1 lebih besar sama dengan U2, seperti juga pada uraian sebelumnya, dalam penggunaan rumus ini, hendaknya ditetapkan terlebih dahulu hipotesisnya, yaitu H0 di mana U1 lebih besar sama dengan U2, maka HA U1 lebih kecil dari U2. Selanjutnya, nyatakan besaran sampel N1 dan N2, hipotesis H0 diterima apabila T lebih kecil dari min T. A dengan DF sama dengan N tambah N kurang 2. Kita lihat contoh apabila ada beda pengaruh metode A dan metode B dalam peningkatan hasil belajar, maka hipotesisnya penggunaan metode A lebih meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dari penggunaan metode B pada tingkat signifikan 0,05. Penggunaan ya metode A dan penggunaan metode B
Oke, lanjutan. Oke. Tabel persiapannya tadi. Ya, ini saya masukkan sigma X1 447, sigma X2 323, sigma X1 pangkat 2 329 331, sigma X2 pangkat 2 ya, sorry, sigma X2 pangkat 2 itu yang ini 15891. N2 7. N1 8. Oke. X1 55, sorry, ini X2 nih. Oke ya. Sehingga kita masukkan nilainya sigma X1 pangkat 2 dapat hasilnya 435 sigma X2 pangkat 2 986,858 dan t-testnya adalah 2,160 ya. Baik, apa di sini dikatakan? Aja. Ya, dikatakan harga tabel dengan derajat deviasi 13 dan tingkat signifikan alfa 0,05 adalah 2,160. Dalam hal ini pembuktian digunakan uji satu ekor atau one tail test. Nah, jadi uji satu ekor tetap yang kita gunakan. Artinya kita tidak memakai walaupun nanti ada uji 2 ekor ya kan, tapi kita hari ini pakai uji 1 ekor. Oke. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa semua. Untuk pertemuan berikutnya akan saya sampaikan di pertemuan, atau materi berikutnya akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Jika ada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Namun jika tidak, maka pertemuan ya harapannya harus ada yang bertanya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.